Membahas terkait hal ini, kami sudah bergabung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Mbak Isa. Baik, menanggapi terkait dengan aliran dana, dugaan suap dari bandar narkoba, berkaca dari kasus yang terjadi di Kapolrestabes Medan, akankah kemudian di daerah-daerah lain juga diperiksa ada kemungkinan kasus yang sama, Pak? Kita perhatikan ya, tahun ini ada 352 anggota Polri dipecat, ya. Itu kenaikan 250% dari tahun 2020. Artinya Kapolri betul-betul serius. Nah sekarang menurut saya memang itu pada level Bintara. Sekarang IPW meminta Kapolri juga memberikan perhatian serius pada level perwira, ya, perwira menengah, gitu ya. Nah, seperti di mana ini, di Poltabes Medan, ini ya. Kita percayakan kepada Propam Polda Sumut untuk memeriksa dan bersikap transparan. Kalau ada penerimaan uang, ini kan penerimaan uang kan bisa dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. Kalau ada mengarah ke sana, ini cukup serius, ya. Pada tahap pertama bisa dicopot dulu dari jabatannya. Kemudian apabila ada bukti-bukti pidana di sana, itu harus ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan pidana, ya, suap atau gratifikasi. Itu IPW mendorong ke sana agar apa? Agar spirit Pak Kapolri untuk kalau ekor tidak dipotong, kepala dipotong bisa diwujudkan. Karena dari 350 lebih yang dipecat, itu hanya ada 2 AKBP, ya. Itu pun yang satu perkara pengguna narkoba, kasus yang lama. Nah, untuk level Kapolres belum ada yang dipecat. Nah, ini yang sejauh catatannya IPW berdasarkan itu ya, pendataan IPW. Begitu, Mbak. Baik, Pak Sugeng, selain kasus yang di Polrestabes Medan, juga ada kasus di Boyolali. Salah satunya adalah korban pelecehan seksual kemudian melapor ke polisi, malah mendapatkan dalam tanda kutip pelecehan pada saat sedang diperiksa. Seperti mendapatkan ledekan dari polisi yang memeriksa ketika itu. Seorang korban pelecehan seksual untuk melapor saja sudah berpikir berkali-kali karena memang sering ditanggapi seperti itu. Tidak hanya oleh lingkungannya tapi juga oleh pihak berwajib. Untuk menghilangkan hal itu seperti apa, Pak? Kasus ini masuk ke IPW tanggal 13 Januari kemarin, ya. Pengaduan ini langsung disampaikan juga ke IPW. Dan IPW tanggal 14 langsung menyampaikan kepada Kapolres Boyolali, ya, AKBP Edmond siapa ya, ya, kita sampaikan supaya tindakan kasat terse yang merendahkan martabat perempuan ini diperiksa secara internal, ya, karena sudah pasti kalau ini terbukti dan ada saksi itu melanggar PP nomor 3 tahun 2002 tentang disiplin. Di sana anggota Polri wajib menghormati hak-hak asasi manusia termasuk hak perempuan, ya, diperlakukan secara hormat, berlaku sopan, wajib berlaku sopan. Baik, Pak Sugeng, untuk beberapa catatan di kasus pelecehan seksual, seringkali polisi ini mempertemukan antara pelaku dengan korban. Itu sangat sudah jelas melanggar hak asasi manusia karena korban pastinya mengalami trauma. Untuk menghindari hal ini terjadi lagi, seperti apa, Pak Sugeng? Yang saya bilang profesionalisme yang rendah, ya, karena pasti ada trauma. Artinya polisi ini tidak paham akan tugas profesinya. Harus korban-korban traumatik harus dijauhkan dari korban atau dari pelaku, gitu ya. Ini sikap tidak profesional. Memang kita memperhatikan. Baik.
kita memperhatikan ya spirit Kapolri melakukan perubahan itu mengalami kesenjangan Baik. karena problema profesionalisme banyak seperti itu ya dengan level bawah. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch telah bergabung bersama kami di Newsroom.